Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala aidan ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azim. Fa innal asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sharral umur muhdatsatuha. Hadirin sidang salat Jumat Masjid An-Nur Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan satu pengharapan besar atas rasa syukur kita itu Allah akan menambah sebanyak-banyak nikmat atas kita, terutama nikmat yang paling besar yakni nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini sepulang dari sholat Jumat ini nanti iman kita bertambah besar, keyakinan kita kepada Allah bertambah kokoh, tauhid akidah kita bertambah murni, dan ubudiyah kita bertambah rajin dan berkualitas insya Allah. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membimbing kita dari zaman ke zaman, dari seluruh perputaran waktu, hari demi hari, bulan demi bulan, yang sampai hari ini kita berada di bulan Sya'ban, yakni pintu gerbang bulan suci Ramadan yang sejenak lagi akan kita masuki. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di bulan Sya'ban Rasul sallallahu alaihi wasallam mencontohkan justru beliau memperbanyak beribadah sunnah, beribadah terutama beribadah puasa sunnah. Sampai-sampai Sayyidah Aisyah radhiyallahu an menanyakan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam atau memberitakan kepada kita semua, menceritakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah pernah berpuasa sunnah dalam sebulan itu sebanyak di bulan Sya'ban itu. Sehingga sahabat Hisam bin Haris bin Zaid bin Harithah yang merupakan cucu angkat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang sempat Zaid bin Harithah ini diangkat sedemikian rupa menjadi putra kesayangan Nabi, sampai-sampai namanya dinisbatkan ke nama Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi Zaid bin Muhammad. Tetapi kemudian ada larangan dari Allah bahwasanya tidak boleh mengalihkan nasab seseorang ke seseorang yang lain. Maka Nabi mengembalikan nasab Zaid kepada ayahanda kandungnya yakni Harithah. Dan Zaid bin Harithah ini
menjadi seorang yang merupakan kesayangan Nabi SAW sampai beliau memiliki anak yang bernama Hisam bin Zaid bin Harithah pun juga menjadi kesayangan Nabi SAW dan menjadi salah satu sahabat kecil dari Nabi SAW. Suatu saat sahabat Hisam radhiyallahu an ini menanyakan, "Ya Nabi, ya Rasulullah, sebanyak inikah engkau berpuasa di bulan Sa'ban? Ada apa gerangan?" Maka Nabi SAW menjawab dengan cukup singkat, "Dzalika syahru yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Bulan ini adalah bulan yang banyak dilalaikan oleh manusia, yakni bulan antara Rajab dan Ramadan. Semua orang tahu bahwasanya Sya'ban itu berada antara Rajab dan Ramadan. Tetapi sepertinya Nabi ingin memberikan kesan kepada kita bahwasanya antara Rajab dan Ramadan. Kita tahu bulan Rajab adalah salah satu bulan haram yang di dalamnya banyak keutamaan. Di dalamnya ada satu peristiwa besar, yakni Allah Subhanahu wa taala berkenan memanggil nimbali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ke Sidratul Muntaha guna memperoleh perintah salat. Dan umat Islam sampai hari ini pun di bulan Rajab sedemikian disibukkan oleh peribadatan, oleh ritual, oleh kajian-kajian yang terkait dengan keagungan bulan Rajab. Sedemikian sibuknya berlalu bulan Rajab, kemudian memasuki Sya'ban, dan sebulan kemudian memasuki bulan suci Ramadan. Bulan yang sedemikian diagungkan oleh umat Islam. Bulan adalah di antara bulan panennya umat Islam, di mana di dalam bulan suci Ramadan ini tumpah ruah berkah Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama menyatakan bahwa Rajab itu adalah bulan menyemai, bulan menanam. Kemudian Sya'ban ini adalah bulan memupuk atau mengairi atau menyiang atau merawat tanaman, dan Ramadan adalah bulan panen bagi umat Islam. Maka kita mahfum ketika Nabi SAW menyatakan bahwasanya aku memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini karena inilah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia, yakni bulan antara bulan haram Rajab dan bulan suci Ramadan. Maka jawaban Nabi yang kedua adalah bahwasanya wa huwa syahru turfa'u fihi a'malu ila rabbil alamin. Bulan ini adalah bulan di mana diangkatnya amaliyah manusia ke hadirat Allah Rabbul Alamin, pemelihara seru sekalian alam. Maka fauhibu ayyurfa'a amali fa ana shaimun. Maka aku sangat mengharapkan, sangat suka atau sangat senang apabila di saat amalku ini diangkat, maka aku sedang berpuasa. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, bulan Sya'ban di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mencontohkan di sana banyak sekali baginda Nabi melaksanakan puasa di bulan Sya'ban. Di antara alasannya dua yang telah kita sampaikan berdasarkan jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap sahabat Hisam bin Zaid bin Harithah, bahwa bulan Sya'ban adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Kemudian bulan Sya'ban adalah bulan diangkatnya amaliyah manusia ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Maka momentum terbaik ketika amal diangkat adalah ketika dia melaksanakan saum sunnah di bulan Sya'ban. Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif menyatakan bahwasanya kenapa bulan Sya'ban ini dilalaikan oleh manusia sehingga Nabi merasa perlu memperbanyak berpuasa. Di antara alasannya adalah beribadah di mana orang sedang lalai, di mana kebanyakan manusia sedang lalai, adalah memiliki keutamaan pahala yang sedemikian besar. Dikala ramai di tengah pasar, orang-orang lagi bertransaksi, berjual beli, bermuamalah, orang sering lalai dengan zikrullah. Maka ketika kita melakukan ibadah, kita berzikir di tengah-tengah pasar, maka
mendatangkan pahala yang sedemikian besar karena amaliyah itu di tempat atau di waktu di mana manusia sedang lalai. Sholat lail, sholat tahajud misalkan, sangat disukai oleh Allah, bahwasanya sholat utama, seutama-utama sholat sunnah setelah sholat fardu adalah sholat lail. Afdalus sholat ba'dal faridah sholatul lail. Seafdal sholat sunnah setelah sholat fardu adalah sholat lail. Kenapa? Karena itu dilakukan ketika kebanyakan manusia sedang tertidur dan sedang lalai. Maka disitulah keutamaannya, sehingga Ibnu Rajab kemudian memberikan satu deskripsi. Bisa jadi Nabi SAW memperbanyak puasa di saat bulan, di saat orang sedang banyak lalai terhadap bulan itu, maka diharapkan mendatangkan pahala yang sedemikian besar. Yang kedua, kata Ibnu Rajab Al-Hambali, menyatakan bahwasanya puasa yang dilakukan di bulan Sya'ban yang diperbanyak oleh Nabi SAW dari berbagai keterangan yang sahih di hadis-hadis yang lain, disimpulkan bahwasanya Nabi seolah sedang mengqadha puasa sunnah yang tidak beliau lakukan di bulan-bulan sebelum bulan Sya'ban. Bisa jadi Rasulullah SAW meninggalkan puasa Senin Kemis di bulan-bulan sebelumnya, atau meninggalkan puasa Daud, atau terhalang berpuasa Ayyamul Bid misalkan di bulan-bulan sebelumnya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan, mengqadha, membayar atau mengganti puasa-puasa sunnah yang tidak beliau lakukan di bulan-bulan sebelumnya itu, dikumpulkan, dikerjakan, diselesaikan di bulan Sya'ban. Sehingga Sayyidah Aisyah menyatakan, tidak pernah aku melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam berpuasa sunnah sebanyak di bulan Sya'ban, hampir-hampir sebulan penuh, tetapi tidak penuh sebulan. Inilah jadi fadilah puasa Sya'ban yang diperbanyak oleh baginda Nabi, yang layak kita ikuti bersama adalah dalam rangka mengqadha puasa sunnah yang terlewatkan di bulan-bulan yang lain. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Faedah yang lain adalah bahwasanya Sya'ban adalah pintu gerbang bulan suci Ramadan. Bulan suci Ramadan perintah utamanya adalah berpuasa. Maka memperbanyak puasa di bulan Sya'ban bisa dikatakan atau bisa kita niatkan sebagai tarbiyah, sebagai latihan menjelang kedatangan bulan suci Ramadan. Dan dalam konteks latihan ini tidak saja puasa yang kita perbanyak, tetapi kita memperbanyak membaca Quran, memperbanyak beramal soleh, memperbanyak bersedekah, memperbanyak sholat lail, sehingga kelak ketika datang bulan suci Ramadan kita tidak kaget atau sudah terbiasa melakukan sebulan sebelumnya. Dan dikatakan juga, dimaknai juga bahwa memperbanyak puasa di bulan Sya'ban ini adalah dalam rangka merawatipi atau mengikuti kesunahan yang diikutkan ke dalam ibadah wajib. Sebagaimana sholat fardu ada sholat rawatib, ba'diyah, qabliyah, maka bulan Sya'ban ini adalah momentum kita melaksanakan puasa sunnah rawatib qabli atau qabliyah Ramadan. Mudah-mudahan upaya yang kita lakukan dengan sungguh-sungguh oleh Allah diterima, dan oleh Allah menjadikan sebab dimudahkannya lah amal kebaikan kita selanjutnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wattawassaw bil haqq wattawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfirullahal 'azim li wa lakum wa li syairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa qurrati a'yunina Sayyidina wa Maulana Muhammad. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin
imamil muttaqin syaidil ghuril muhajilin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Masrul muslimin, jamaah sidang salat Jumat Masjid An-Nur Jalan Seroja Situbondo rahimani wa rahimakumullah. Terhadap kenyataan-kenyataan bahwa Nabi SAW telah menunjukkan banyaknya peluang-peluang amal soleh di setiap waktu, di setiap kesempatan, tidak terkecuali di bulan Sya'ban ini. Mari kita manfaatkan peluang ini sebaik-baiknya, karena tidak ada jaminan apabila kita menunda sehari saja umur kita masih akan bisa sampai di esok hari. Maka Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam benar-benar mengkorelasikan keterbatasan umur ini dengan datangnya fitnah dunia yang sedemikian mendera, yang sedemikian mengepung kita, sampai-sampai baginda Nabi memesankan betul pada kita, batiru bil a'mal finatan kaqita'il lailil mudlim. Bersegeralah beramal soleh, karena pengaruh penyesatan-penyesatan, ketergelinciran mengincar kita di setiap saat, hingga seseorang bisa saja paginya masih beriman, sorenya atau malamnya sudah menjadi kafir, atau sebaliknya malamnya masih beriman tetapi paginya didapati sudah menjadi kafir karena gelap gulitanya atau dahsyatnya fitnah atau penyesatan-penyesatan itu. Dikarenakan apa? Ya bi'udinahu bi'arati minad dunya. Dikarenakan orang tidak tahan, sehingga dengan terpaksa atau dengan tidak terpaksa dia menjual agamanya demi memperoleh perolehan-perolehan dunia yang sesungguhnya tidak ada seberapa ini. Maka senantiasa kita memohon perlindungan pada Allah Subhanahu wa taala, sekaligus memohon kekuatan, memohon taufik agar kita bisa menjalani hari-hari kita ini hingga kita di ujung usia kita husnul khatimah. Sehingga Nabi SAW mengajarkan satu doa dan dibaca di setiap sujud-sujud sholat kita. Allahumma rizukni taubatan nasuha qablal maut. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubi ala dinik. Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Insyaallah, mudah-mudahan yang hadir di sini benar-benar Allah pelihara sampai kita mengakhiri hidup, sampai akhir kita hidup nanti bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam posisi ridho dan diridhoi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wan najata minan nari wal afwa inda hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.